Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke Makkah, pergi Memakkah membawa karbon. Sudah lama berceramah, baru ini diiringi mercon. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam tradisi Tionghoa Cina, mercon itu dinyalakan untuk mengusir hantu. Kalau nggak percaya tanya, saya punya tetangga orang Cina, jadi dihidupkan untuk mengusir hantu. Tapi ada teman saya, dia diundang oleh orang Cina baca doa. Ustadz, besok datang ke rumah kontrakan saya. Kenapa? Baca doa. Loh, kita kan beda agama. Pokoknya kami udah coba, setannya nggak lari. Ternyata setan sekarang tidak takut sama mercon. Takutnya sama ayat kursi. Oleh sebab itu tema kita malam ini adalah bahagia bersama, hidup bahagia bersama Al-Quran. Untuk apa kita hidup? 3 hari yang lalu saya dapat WA, pesan pendek. Ustadz Somad, boleh nggak berdoa supaya jangan hidup, supaya mati saja, nggak usah ada sorga, gak usah ada neraka. Saya membacanya emosi, lalu saya jawab, kamu cari jembatan, terjun ke bawah, mati saja kamu. Setelah saya balas, lalu saya nyesal. Kok dia nggak balas lagi? Jangan-jangan dia terjun betulan. Padahal sebenarnya jawabannya sudah ada dalam juz 29. Surat yang pertama, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati, wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat kita hidup sampai malam ini karena Allah ingin kita beramal. Makanya malam ini semua yang hadir ini insya Allah bernilai amal soleh. Amal soleh, bukan amal somat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah di Palestina. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ibu-ibu nanti buka catatan amalnya, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bersama ibu bapak ada malaikat mencatat segala amal. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Nanti sampai masanya buku catatan itu akan diperintahkan Allah baca juz 15. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Di akhirat kita tidak disuruh baca Quran, yang disuruh
baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Saat dibuka buku catatan amalnya, buku catatan amal, malam jam 9, sinetron Korea. Tapi malam ini alhamdulillah buku catatan amal jihad fi sabilillah. Loh, kenapa bisa dapat jihad fi sabilillah? Saya kan nggak pernah perang di Palestina, kan nggak pernah perang melawan Serbia, Slobodan Milosevic, kan tidak pernah perang melawan orang kafir musyrik. Kenapa bisa dapat pahala jihad? Karena engkau di pesantren Al-Qur'aniyah bersama para ulama dan kiai-kiai. Ini yang di belakang saya ini doktor. Makanya saya tidak menghadap mereka. Kalau saya menghadap mereka, ceramah saya hilang. Yang di belakang saya doktor, yang di depan ini LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi musafir dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu satu kabilah, kampung, rumah. Ternyata di kampung itu ada orang gila. Ada orang gila dan orang kampung ini minta doa. Hai kamu yang pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tolong doakan orang gila ini. Dia bingung karena dia tidak pernah diajarkan Nabi doa menghadapi orang gila. Saya pun seandainya diminta, Ustaz Somad tolong doakan ini, yang tahu saya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini menghadapi orang gila, maka dia bacakan ayat Al-Quran sambil menahan air ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia tahan sampai air ludahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia ludah. Dan orang gila itu sembuh. Riwayat ini ada dalam buku 37 masalah populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Ketika membahas tentang apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, apakah bid'ah? Karena ada orang sekarang mendefinisikan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Itu perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan, ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kalau kamu ketemu orang gila, bacalah Al-Fatihah banyak-banyak sambil tahan air ludah. Setelah itu puih. Tapi ternyata gilanya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nanti kalau ketemu orang gila baca. Tapi kita biasanya ketemu orang gila ayatnya udah hilang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Abdullah bin Abbas, dibacakan ayat ke air, lalu ditiupkan ke air, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala barokat bacaan Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan yang dibacakan itu surat apa, ayat apa, terserah. Maka datanglah seorang bapak-bapak, istrinya sedang hamil tua. Lalu kemudian dia tanya sama kiai, Pak Kiai, saya mau bacakan ayat, istri saya mau melahirkan. Baca aja. Ayatnya apa Pak Kiai? Baca aja. Tolong Pak Kiai, saya nggak tahu baca ayat yang mana. Kiai dapat ilham, baca surat ini. Surat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi bergoncang, keluarlah isi-isinya. Betul.
begitu digoncang keluar isinya. Berkat kemuliaan Al-Quran ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Yang saya ceritakan ini ada dalam hadis. Yang saya ceritakan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang saya ceritakan ini pengalaman para ulama, para kiai, para ustadz, tuan guru, dan itu dibuktikan dalam Al-Quran nyata. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa. Apa itu syifa? Obat. Buka kamus bahasa Arab. Dawa, obat. Syifa, obat. Apa beda dawa dengan syifa? Dawa diminum belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa tidak. Tapi kalau syifa diminum pasti sembuh. Maka Allah mengatakan ma huwa syifa, Quran itu adalah obat yang pasti sembuh. Yang nggak percaya nggak apa-apa, neraka jahanam masih kosong. Zalikal kitabula raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ramai kita malam ini, siapa yang mulia, laki-laki apa perempuan? Kata perempuan, kami yang mulia. Mana buktinya perempuan lebih mulia? Tempatnya diletakkan di depan pentas, laki-laki di samping. Kata yang laki-laki, kami lebih mulia karena Nabi mulia. Kata yang perempuan, kami lebih mulia karena Nabi itu dikeluarkan dari rahim seorang perempuan. Tidak ada Nabi kalau tidak ada perempuan. Betul? Kata yang laki-laki, memang betul Nabi itu keluar dari rahim perempuan, tapi bapaknya Nabi tetap laki-laki. Ini kalau gini terus nggak selesai-selesai sampai subuh. Maka solusinya di mana? Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Jawabannya tidak usah jauh-jauh, tertulis di dinding. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu dia. Apa itu hidup? Ada jawabannya. Siapa yang paling mulia? Ada jawabannya. Dan mereka memang betul-betul mulia di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena tertulis di bawah VIP, very important person. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas, di bawah, di samping, di dalam pondok ada terdapat anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, dan mereka nanti akan menjadi pengajar Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Ibu pun ikut mulia karena ibu pernah mengandung orang-orang yang mulia. Bangkit di akhirat, di atas kepalanya ada tajun, mahkota, crown minan nur, dari cahaya. Yang lain kepalanya kosong, nggak ada apa-apa. Yang lain malah gundul kena rontok, kena penyakit tipus. Tapi ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ya Allah, kenapa ini perempuan ada mahkota dari cahaya? Karena dia pernah mengandung anak-anak penghafal Quran. Amin. Jangan cuman amin doa, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sahabat saya jauh-jauh dari Riau naik pesawat 1 jam 40 menit untuk mengantarkan anak belajar sekolah di pesantren Al-Qur'aniyah. Bisa-bisanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini tidak mengambil manfaat barokah dari Al-Qur'aniyah. Seperti pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi, padinya banyak tapi ayam bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok
padi, maka ada ungkapan jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu rezeki dipatok ayam, sekarang bukan cuma dipatok ayam, lain-lain pun ikut mematoknya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa anak kami jadi penghafal Quran? Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi guru ngaji. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Ini kalau ada orang ngomong begini, ini otaknya sungsang. Perlu dibawa ke message, diluruskan isi kepalanya, karena dalam kepalanya itu hanya duit, dunia, duit, dunia. Sengaja Allah ciptakan lambung dengan otak jaraknya 3 jengkal. 1, 2, 3. Ini lambung, ini otak, supaya otakmu jangan cuman mikir lambung. Ada nggak makhluk yang otaknya dekat dengan lambung? Ada, udang. Maka disebut otaknya otak udang. Di situ otaknya, di situ perutnya, di situ taiknya, di situ lambungnya. Dunia kau kejar, akhirat tidak pernah mampir. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Berapa banyak para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat orang-orang yang mau menerima calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar emas seberat 1 kilogram. Begitu 2 hari kemudian datang debit kolektor, rupanya kredit. Habis kau cari dunia, tinggal. Tapi ada orang yang menerima Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Hari ini menjadi orang yang ternama, dimuliakan. Namanya siapa, Pak Ustadz? Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa yang memuliakan? Tu'izzu man tasya', Allah yang memuliakan. Dan kalau Allah mau menjatuhkan, menghinakan, wa tuzillu man tasya. Ustadz Somad, saya nggak mau anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Anakmu hafal Quran bukan berarti selamanya semuanya. Lihat bakatnya kemana. Kira-kira anakmu ini hobinya kemana? Anak saya ini kemana-mana bawa martil, Pak Ustadz. Masukkan fakultas hukum, nanti dia akan jadi hakim konstitusi. Setuju? Dia yang akan memutuskan perkara-perkara hukum hebat. S1, SH, S2, MH, S3, doktor. Dari mana? Leiden University, Belanda. Kepalanya Belanda, tapi dalam hatinya ada Quran 30 juz. Siap? Siapa bilang tidak bisa? Masukkan pesantren. Di pesantren hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke. Pulang kampung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? Apik tenan. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab mantap, Quran hafal, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah, hormat sama orang tua. Bukan berarti dia angkuh dan sombong. Anakmu ini hobinya apa? Dari kecil anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustadz. Masukkan fakultas kedokteran. Berarti dia mau jadi dokter spesialis. 2 kemungkinan. Kalau ada anak bapak ibu suka bawa jarum suntik, 2 kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad, kalau ada anak Indonesia yang hafal Quran, bawa ke sini, nanti dia dapat beasiswa full free
Itu yang ngomong siapa? Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UII. Saya waktu ceramah ke sana, hafal Quran, bawa ke sini, kami tes, dapat beasiswa. Berapa juz Pak? 30 juz. Kalau yang juz 30 nggak bisa. Nah, nanti anak-anak bapak ibu hafal Al-Quran masuk. Saya ceramah di Solo. Bagaimana? Universitas Negeri UNS. Pernah dengar UNS? Universitas Negeri 11 Maret. Kalau 11 September Twin Tower meledak. 11 Maret Super Semar, surat perintah 11 Maret, Universitas Negeri 11 Maret. Apa kata Bapak Dekan? Saya makan malam dengan Pak Dekan, Ustadz Somad. Universitas 11 Maret bukan sekolah Islam, bukan universitas Islam, tidak bawa-bawa nama Islam, tapi di sana ada 160 anak penghafal Quran diterima beasiswa full. Itulah jihadnya para rektor. Mudah-mudahan rektor-rektor se-Indonesia akan menerima anak-anak kita penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, 100 anak hafal Quran kami angkat jadi guru SMP, SMA, SD, TK, MDA. PNS Pak, mohon maaf Ustadz, PNS belum bisa karena kuota terbatas, tapi gajinya full. Duitnya dari mana? APBD. Apa namanya? Honda. Loh, kok bukan Yamaha? Honda, honor daerah. Siapa yang memberi? APBD. APBD dari mana? Punya rakyat. Ini di mana? Kota Jambi. Saya ceramah di Jambi. Apa program keislaman di Jambi? 100 anak penghafal Quran diangkat menjadi guru. Ada yang PNS, ada yang honor daerah, ada yang pegawai kontrak. Maka semangat Islam bangkit. Inilah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan syafaat pada hari tidak ada yang bisa menolong. Hai Bapak Gubernur, hai Bapak Bupati, hai para pejabat, ibadahmu bukan baca Yasin, ibadahmu bukan sholat duha, ibadahmu bukan sholat tahajud. Karena siapapun bisa baca Yasin, tahajud, tahlilan, maulidan, yasinan. Ibadahmu adalah angkat martabat, angkat derajat para penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, kami sebetulnya mau mengambil APBD untuk para penghafal Quran. Kenapa tidak kamu ambil? Kami nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? APBD dari daerah bisa diambil oleh bupati, gubernur, wali kota melalui payung hukum bernama Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu yang buat siapa? DPR. Yang ngangkat DPR itu siapa? Ibu. Yang ngangkat DPR itu ibu. Makanya ibu luar biasa. Ini sedang bangkit, namanya gerakan emak-emak. Kenapa Ustadz katakan ibu? Kenapa bukan bapak? Karena bapak disetir oleh ibu. Papa, kalau nggak milih nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerumunan malam ini akan berubah menjadi kekuatan. Takbir. Kekuatan apa? Bukan berarti bakar, hancurkan, ratakan. Bukan. Kita negara demokrasi. Demokrasi suara terbanyak, itulah yang menang. Maka orang banyak ini akan memilih wakil-wakil rakyat. Pilihlah orang yang memperjuangkan Al-Quran. Amin. Nanti wakil-wakil rakyat, calon-calon akan datang membawa satu gulung karpet. Ibu-ibu, bapak-bapak, pilih saya. Kalau saya menang, nanti saya kasih karpet. Ini DP-nya.
Kalau saya kalah, yang DP ini saya jemput lagi. Pak, jangan bawakan kami karpet. Karpet kami sudah tebal, sudah mantap. Jangan bawakan kami kipas angin. Kipas kami sudah mantap, pakai air lagi. Jangan bawakan kami lampu. Lampu kami mantap sampai ke langit. Tapi buatkan peraturan daerah bahwa anak-anak kami dapat beasiswa, bahwa APBD akan dinaikkan, pondok pesantren dapat bangunan, pondok pesantren dapat bantuan. Nanti bapak mati dimakan cacing tanah. Oh, jangan keras gitulah, nggak sopan. Bapak mati dimakan cacing tanah, maka pahalanya mengalir. Berapa lama engkau duduk di sana? 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu pensiun, stres, depresi, stroke, mati. Tapi ada yang akan tetap kekal abadi. Apa dia? Bantuan-bantuan untuk para penghafal Quran. Mereka baca Quran pagi, petang, siang dan malam. Mengalir pahalanya ke makam-makam para bupati, para gubernur, wali kota, pejabat yang pernah menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan, menegakkan kaki kamu. Pada saat orang tidak bisa berdiri, engkau gagah berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Siap memilih wakil-wakil rakyat yang menolong agama Allah? Jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini nampaknya Ustaz Somad udah mulai ngomong-ngomong politik ini. Tidak, Ustaz Somad tidak pernah ceramahnya sembunyi-sembunyi gerilya di bawah tanah. Abdul Somad ceramah di atas tanah. Apa di bawah tanah? Emang ceramah sama cacing? Yang dibicarakannya tidak pernah partai, tidak pernah bicara nama orang, tidak pernah bicara nama golongan, tidak pernah bicara nama ormas. Yang dibicarakan hanya menolong agama Allah dengan kekuasaan. Ustaz Somad hanya ceramah, bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran. Habis itu selesai. Tapi ada bupati membuat peraturan daerah, pagi-pagi masuk kantor pegawai baca Quran, one day one page. Ada namanya odoj, one day one juz. Dia enggak, dia tawar one day one page, satu hari satu lembar, satu hari satu lembar saja, selesai baca. Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka orang yang di kantor itu sudah mendapatkan barokah. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka mendapat rahmat. Dibacakan Quran di kantor, kantornya mendapat rahmat. Dibacakan Quran di rumah, rumahnya mendapat rahmat. Bayangkan ibu punya anak hafal Quran, satu hari dia ulang 2 juz, satu bulan dia khatam 2 kali, satu tahun dia khatam 24 kali, maka mengalir pahalanya setelah ibu meninggal. Tanpa dia bacakan untuk almarhumah ibu, untuk almarhum bapak, tanpa dia baca, otomatis, automatically mengalir. Maka wakafkan anakmu. Anakmu berapa? Anak saya do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Wakafkan satu anak untuk menjadi para penghafal Quran. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup bahagia bersama Quran. Orang selalu mengaitkan keberhasilan dengan titel. S1 berhasil, S2 sukses, S3 mantap, profesor hebat. Tapi kebahagiaan letaknya di dalam hati. Maka banyak orang berhasil tapi tidak bahagia. Betul? Siapa orang berhasil tidak bahagia? Tuh
angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia Eropa, Amerika, Jepang. Orang Jepang kalau stres dia ambil samurai, harakiri, gerak, mati. Stres, depresi. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran bagaimana hidupnya? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Gimana seperti naik ke langit? Ayat ini turun sebelum pesawat ditemukan. Orang yang hatinya sempit, dia hidupnya seperti naik ke langit. Bapak ibu yang naik pesawat take off, terasa dada menyempit. Makanya saya kalau naik pesawat di samping ada anak kecil stres saya. Karena waktu naik itu anaknya nangis. Mau marah bapaknya seram, nangis. Kenapa? Telinganya terasa peka, tuli, kepalanya pusing, mata berkunang-kunang, dada sempit. Begitulah mereka stres, depresi. Makin besar kota metropolitan, makin stres, makin depresi. Makanya banyak karaoke, diskotik, night club, karena ingin mencari ketenangan. Masuk karaoke nyanyi pop, kemesraan ini enggak juga tenang. Lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu, enggak juga tenang. Lagu metal, enggak juga tenang. Power metal, makin stres. Makan pil anjing gila, agak tenang. Pakai sabu-sabu, super tenang. Akhirnya sakau, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang barat naik mobil Mercy, naik mobil mewah, nggak bisa tidur, stres. Orang Islam naik metro mini malah kelewatan rumah. Batinnya tenang. Siapa yang menenangkan batinnya? Ala bidzikrillah, orang yang banyak berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran. Bidzikrillahi tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Pulang suaminya, uang belanja tidak ada, pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang, yang dibawa cuman es krim. Kenapa buang Pak? Dia jualan es krim, hujan dari pagi sampai sore. Istrinya nggak stres. Mama, apa boleh buat? Kita tidak dapat uang. Apa kata istrinya? Tenang aja mas, kita makan es ini bersama-sama. Sehat. Apa kata suaminya? So sweet mama. Hatinya tenang, karena dia sudah diajarkan dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpamu di dunia, di akhirat, melainkan sudah disebutkan Allah dalam Lauhil Mahfuz, sudah tertulis sebagai takdir. Kita hanya berusaha, berdoa, tawakal. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang baik, astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya diberikan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya nggak ada salah, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah lupa.
kalau ada orang bicara begitu ibu, kalau ada orang ngomong begitu bapak, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah dan lupa. Kenapa? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, manusia tempatnya lupa, silap dan salah. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Mana contohnya lupa? Buktinya yang saya ceramahkan tadi ingat semua? Enggak, saya aja yang ceramah nggak ingat. Tapi alhamdulillah ada saudara kita dari Jepang yang baik. Dia jajah kita 3 tahun setengah, tapi setelah merdeka dia baik. Kita lupa, dia ingatkan kita. Dengan apa dia mengingatkan kita? Dengan 2, Sony dan Panasonic. Direkam, datang lagi keluarga kita, datang dari jauh di sana, dari Korea. Dia juga mengingatkan kita. Siapa namanya? Samsung. Tapi ada yang dekat dari Jawa, siapa namanya? Oppo. Dia juga sedang mengingatkan kita dengan direkam. Makanya semua HP-HP yang merekam malam ini, insya Allah yang punya HP sama HP-nya masuk surga sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pakailah HP untuk mengingatkan pada Al-Quran. Rekam MP3 30 juz. Maka ketika lupa, pilih surat apa? Surat dengar sebelum tidur malam. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Ada seorang bapak-bapak di Jakarta, dia kena penyakit, masuk di ruang ICU. Tertulis di pintu ICU. Saya menulis seperti tulisannya ICU. Belakangan saya baru tahu arti ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa ngelihat lo kagak bisa ngelihat gua. Aku bisa ngelihat kamu nggak bisa ngelihat aku, karena matanya terpejam. Suara di situ sepi sunyi, cuman ada titik. Itu koma namanya. Kalau yang titik panjang, tidak ada suara lain, sepi sunyi. Apa kata dokter? Keluarganya ada. Sini keluarga, bawa bapak ini karena sudah tidak bisa tertolong lagi, bawa pulang ke rumah. Ketika alat mau dicabut, tiba-tiba si bapak bangun dan sadar. Dokter terkejut, sadar, keluarga pun heran, dan mereka bertanya, "Bapak, dalam tidur komamu tadi apa yang kau lihat? Dalam bayanganmu itu apa yang kau tampak di matamu?" Apa kata si bapak? Mengaku, "Saat saya koma itu tiba-tiba ada yang datang." Siapa yang datang? Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Tiba-tiba Ustadz Somad bertanya kepada saya, "Kapan tablik akbar?" Dan saya pun terbangun. Akhirnya dia sehat, dia buat tablik akbar, dia menjadi ketua panitia. Saya diundang ceramah kemarin di kampung halamannya. True story, kisah nyata. Dia banyak, Ustadz Somad, saya memang melihat Ustadz nyata waktu di rumah sakit itu. Saya heran, saya waktu itu nggak di Jakarta, kok bisa dia ngelihat saya? Saya tanya pelan-pelan, "Bapak selalu dengar ceramah saya?" "Iya Pak Ustadz, selalu ngelihat di TV." "Betul Pak Ustadz, TV mana?" "TV One." "Memang beda." "Bapak selalu lihat di internet?" "Selalu Pak Ustadz." "Di channel mana?" www.youtube.com. "Bapak kalau mau ke kantor dengar apa dari rumah ke kantor?" "Dengar ceramah Ustadz MP3. Sampai di tempat kerja saya buka HP, saya buka laptop, dengar lagi. Sebelum tidur di rumah, sebelum tidur malam dengar ceramah." Baru saya faham, ternyata saat kita koma, saat kita di ruang ICU, saat kita di rumah sakit, yang akan datang adalah yang selalu kita dengar dan selalu kita
kan? Karena si bapak selalu dengar pengajian, karena selalu bapak dengar ceramah, maka yang datang Abdul Somad. Bayangkan kalau dia selalu dengar lagu India. Kira-kira yang waktu koma itu yang datang siapa? Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Tiba-tiba pas dia sedang koma itu nampak langsung tulisan, bukan ten, bukan apa. Bayangkan ketika ibu sedang koma, tiba-tiba yang datang K-pop, penyanyi Korea. Maka yang selama ini masih dengar lagu dangdut, keong racun, kucing garong, kabika cika bigam, coach kotahi, cinta satu malam, stop, berubah menjadi suara anak-anak dari pesantren Al-Qur'aniyah. Siap? Nih, mereka yang hafal Quran, nanti, sekarang, nanti malam, terngiang suara ayat-ayat di telinga mereka. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, otak dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mahar pernikahan melambung. Kamu kenapa belum nikah? Belum ada modal, Bos. Kenapa? Calon mertua saya minta emas 1 cuci tangan. Akhirnya anak muda unjuk rasa bawa karton. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar tinggi, maka zina murah. Betul. Kalau anak muda ini yang mau menikah, maharnya dibuat tinggi, maka mereka akan melakukan perbuatan maksiat. Makanya kalau ada anak lajang meminang, tanya dia, kamu mau minang anak saya? Iya. Apa yang kamu bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makan tuh cinta. Tapi begitu ditanya, kamu tamat dari mana, nak? Saya dari pesantren Al-Qur'aniyah. Masuk. Sudah lulus fit and proper test. Jangan sampai di hari yang baik, bulan mulia itu, mestinya calon mertua bertanya dengan lembut, namamu siapa, nak? Siapkah engkau menikah? Tapi hari itu pertanyaannya kasar. Ya masa aku nikahkan aku dengan anakku, jangan datang lagi. Kenapa marah? Karena MBA, married by accident. Nauzubillah, nauzubillah. Tidak mungkin para penghafal Quran melakukan itu. Tidak mungkin adik-adik anak-anakku yang berjilbab melakukan itu. Karena mereka terjaga di pondok pesantren. Dijaga. Ibu tidak bisa menjaga anak-anak ibu. Mereka akan keluar, mereka akan ke mall, mereka akan jalan-jalan, mereka akan nonton. Siapa yang bisa menjaga? Tembok pondok pesantren 6 tahun dibina, dididik, hafal Quran. Keluar mereka menjadi muslim muslimah yang baik-baik. Emangnya bisa kita jaga anak kita? Mana bisa. Bapak pergi pagi, anaknya masih tidur. Bapak pulang malam, anaknya sudah tidur. Jarang pulang. Namanya siapa? Pak Toib. Maka yang bisa menjaga, mendidik adalah para kiai, ustadz, guru. Digugu, ditiru. Mereka hafal Quran. Bapak enggak hafal Quran. Mereka 30 juz di kepala mereka. Dipejamkan mereka matanya, kelihatan Al-Quran mengalir di depan matanya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Coba bapak pejamkan mata, apa yang nampak? Ayam penyet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan cara menyelamatkan anak kita. Pondok pesantren benteng terakhir NKRI, merdeka.
Udah. Kenapa kalau Ustadz Somad ceramah jamaah banyak bertakbir? Takbir itu gunanya untuk ngusir setan. Kalau ada jamaah yang nguap, at-tasa'ub minasyaitan, menguap itu termasuk cara ciri diganggu setan. Makanya kalau nguap disuruh tahan. Nguap tidak boleh mulut dilebarkan seperti kuda Nil. Kenapa mulut tidak boleh dilebarkan? Karena kalau mulut dilebarkan, pernah suatu kejadian terjadi, true story, kisah nyata, di ruang rumah sakit nganga. Kenapa? Engselnya bergeser. Maka disuruh tahan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, maka tahan, jangan lebar-lebar. Kalau ada orang nguap waktu pengajian, dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Alhamdulillah, dari tadi saya tausiah sekiri ke kanan, saya lihat nggak ada yang nguap. Saya biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kadang-kadang ini saya langgar juga. Kenapa? Kalau saya lihat ada 2-3 orang nguap, saya langsung berhenti. Tapi alhamdulillah tidak ada. Takbir tadi untuk mengusir setan yang sudah mulai menggoda. Datang setan membawa kipas. Nina bobo. Oh, itu setan jadul. Kalau setan yang keren namanya setan milenial. Nah, dia tidak pakai kipas lagi, dia bawakan AC. Jadi Pak Ustadz, setan itu keren-keren juga. Baca buku Isa Daud. Isa Daud wartawan dari Kairo, Mesir. Dia tulis Al-Hiwar Ma'a Jinnil Muslim, dialog dengan jin Islam. Buku itu pernah bestseller di Indonesia, buku terlaris di Indonesia. Begitu saya sampai di Mesir, ternyata bukunya di kaki lima, nggak laku. Membuktikan orang kita suka dengan jin. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, jin muslim dengan jin kafir. Jin kafir namanya setan, induknya namanya iblis, GM-nya general manager. Setan bisa mati, iblis nggak mati-mati sampai hari kiamat. Setan banyak, setan. Iblis cuma satu, tunggal, only you, hanya dia saja. Setan ada namanya jin korin. Jin korin yang ikut waktu kita lahir. Waktu saya lahir, jinnya ikut. Saya ceramah, dia ikut. Nanti kalau saya meninggal dunia, tiba-tiba ada orang DKI Jakarta kerasukan, suaranya mirip seperti suara saya. Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya Abdul Somad LCMA. Tapi Ustaz Somad sudah meninggal. Aku rohnya. Itu bukan roh saya, itu jin korin yang nyamar. Kenapa? Karena dia ikut saya kemana-mana. Saya mati, dia masih hidup, nggak mati-mati. Namanya jin korin, ikut kemana-mana. Tapi ada jin yang tidak mengikut manusia. Dia di pinggir jalan, di pohon-pohon kayu. Ini namanya jin non-job. Nggak jelas kerjanya. Kedua-dua jin ini mengganggu penghafal Quran, selamat dari jin. Kenapa? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lupa mengingat aku, lupa berzikir menyebut aku, maka hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia kami bangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Orang hafal Quran tidak mungkin lupa, karena kalau lupa berarti dia meninggalkan hafalannya. Makanya di dalam bis, di dalam kereta api, di dalam pesawat, mulut mereka tidak berhenti qomat kamit. Mereka mengulang hafalan. Tapi tidak semua yang mulut qomat kamit itu ngulang hafalan. Karena saya pernah ngelihat orang naik motor di lampu merah, mulutnya qomat kamit. Saya sangka ngulang hafalan, rupanya handphone di samping helm. Iya,
ngobrol, 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 ngobrol. Berapa lama engkau hidup? 24 jam, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, kali 2, 24 jam. 24 jam bagi 3, 8 jam tidur. Kalau enggak tidur 8 jam kena penyakit 5L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Yang 8 jam lagi kemana? Box office, Real Madrid, Barcelona, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ngobrol, habis energi. Di akhirat akan dituntut di hadapan Allah. Tapi mereka yang hafal Quran tidak ada waktu untuk bicara. Bicara mereka adalah kalam Allah. Cobalah bapak ibu datang ke sini, lihat anak-anak pas lagi duduk ngapal Quran, coba ajak mereka ngobrol. Nah, sudah berapa lama di sini? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Assalamualaikum, salamun ala manattaba'al huda. Mereka adalah orang-orang yang kata-katanya adalah kalam Allah, yang ucapannya adalah sabda Rasulullah, diamnya fikir, geraknya zikir, matanya melihat Al-Quran, telinganya mendengar Al-Quran, sebelum tidur malam ngulang hafalan Quran, bahkan mengigaunya pun Al-Quran. Saya nggak percaya nih Pak Ustadz. Kalau nggak percaya, coba aja tidur satu malam di sini. Minta izin sama Pak Kiai, pasang CCTV, rekam bagaimana mereka para penghafal Al-Quran. Dan ternyata mereka bukan cuma ngapal Quran, tapi juga mereka dididik entrepreneur, menjadi bisnismen. Saya kalau ceramah di mana-mana itu merek air minum disobek, karena takut iklan, mengiklankan barang yang bukan punya kita. Tapi di sini tempat air minumnya tidak disobek. Mohon izin Pak Kiai, kenapa tidak disobek? Karena ternyata ada tulisan Arab Al-Qur'aniyah. Ada orang yang kena penyakit ginjal, di pinggang ini ada sebesar telur angsa yang menyaring darah, yang menyaring sehingga bersih. Kalau sampai gagal ginjal, datang ke pesantren Al-Qur'aniyah, diberi minum air Al-Qur'aniyah, sembuh. Kenapa? Ternyata air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh para penghafal Quran diteliti di Jepang, memunculkan molekul-molekul seperti cahaya terang benderang, mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengatakan air itu hidup, sumber kehidupan adalah air. Dibacakan Al-Quran yang hidup kepada air yang hidup, air menjadi hidup, menjadi obat. Terbukti, real, true story, kisah nyata. Siapa yang sakit malam nih, minum, tapi jangan yang ini punya Kiai. Makasih Kiai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diajar berbisnis di depan itu Al-Quran, Quran Mart. Sekarang kita diajak belanja, belanjalah ke warung Muslim 212 Mart, belanjalah ke warung Muslim Kita Mart, belanjalah ke warung Muslim. Yang punya duit, yang punya modal, buka. Untuk apa? Supaya uang umat Islam kembali kepada umat Islam. Bukan berarti Abdul Somad anti kebinekaan, bukan berarti Abdul Somad benci non muslim. Abdul Somad ingin membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung Muslim, apa namanya? 212 Mart. Apa namanya? Kita Mart. Ustadz, di tempat kami sudah ada 212 Mart, buat Kita Mart. Kita Mart sudah ada, kami minta cari nama dari Ustadz, buat satu lagi, Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sholat Jumat sama-sama beli sembako. Ini orang Islam sholatnya di masjid Islam,
ke Makkah haji dan umrah Islam, puasa Senin Kamis Islam, tapi ketika belanja kepada orang Islam tidak menolong orang Islam. Siang, jam 1 siang, ikan sudah kering, nawarnya luar biasa. Ini berapa satu tumpuk, Bu? 10.000, 2.000 aja ya. Kamu mau beli atau membunuh? Anaknya mau sekolah, dia belum bayar kontrakan. Menunjukkan engkau kaya bukan dengan cincinmu yang banyak, menunjukkan kaya bukan dengan mukenamu yang 7 warna, menunjukkan engkau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, menunjukkan engkau kaya adalah menolong saudaramu dengan membangkitkan ekonomi umat. Pesantren sumber daya umat, membangkitkan ekonomi umat, air minumnya, makanannya, produk cemilannya. Maka ini ke depan tanggung jawab kita bersama. Al-Quran, lau dha'a minni iqalu ba'iri, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seandainya hilang tali ontaku hilang, aku menemukannya dalam Al-Quran. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang jam 10 kurang 15. Saya sudah 45 menit ceramah, di mana-mana 60 menit. 15 menit lagi selesai ceramah. Habis itu kalau ada pertanyaan tulis di kertas, akan saya jawab. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Jawabannya saya kirimkan melalui www.youtube.com. Ada juga dalam blog www.somatmoroccoblogspot.com. Ustadz Somad pakai internet ya? Pakai. FB Ustadz apa? Tulis aja di FB Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Yang mana Pak Ustadz? Banyak sekali. FB yang lain itu hoax, bukan saya. Kemarin dia buat ada ular pakai tanduk, itu bukan punya saya. Mana ada ular pakai tanduk? Jadi FB Ustaz, FB yang punya saya cuman 1 saja, yang followernya 1.200.000. Ustaz pakai Instagram enggak? Ada Instagram. Instagramnya cuman 1 saja. Yang mana Ustaz? Banyak sekali pakai nama Ustaz. Instagram yang followernya 5,5 juta. Sebenarnya cuman saya cuma mau ngasih tahu bahwa followernya banyak, itu aja. 5,5 juta, banyak apa dikit? Belum ada apa-apanya dibandingkan follower penyanyi dangdut. Artinya apa? Masih banyak lagi ke depan. Maka anak-anakku kalian yang menghafal Quran, buat video pendek, lalu kemudian kalian upload di internet. Beli tiang, harga tiang kamera itu 100.000. Nggak ada uang 100.000 Pak Ustadz. Pergi ke tepi sungai cari bambu, ikat pakai karet, buat video pendek, hidupkan, ngomong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saudaraku dimanapun berada, Allah mudahkan Al-Quran. Mengapa engkau tidak juga mau menghafal Quran? Hafallah. Kami di pesantren Al-Quraniyah menghafal Quran pagi, petang, dan siang dan malam. Like and share. Latihan ngomong bicara. Yang bisa ngomong, ngomong. Saya kalau ngomong nggak lancar Pak Ustadz. Ngomong saya gagap Pak Ustadz. Pernah saya coba pasang assalamualaikum. Saya ngomong nggak bisa Pak Ustadz. Oke, kamu nggak usah ngomong, tapi tulisanmu buat. Serba-serbi menghafal Al-Quran. Saudaraku, ketika aku menghafal Al-Quran dulu, buatkan novel suka duka di pesantren Al-Quran. Nanti tiba-tiba difilmkan. Macam kakak kelas kami, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, pulang dari Kairo, dia tidak ceramah, ceramahnya mantap, tausiahnya oke, tapi dia juga menulis, karyanya luar biasa. Apa namanya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa namanya? Di Bawah Mihrab Cinta. Apa namanya? Ayat-ayat cinta. Nah, kalian buat juga. Ketika Cinta Bertasbih, sudah. Lalu kita kira cocoknya apa ya? Ketika Cinta Berkulhu.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah ini bisa dengan pesantren, bisa dengan ceramah, bisa dengan menulis, bisa dengan TV. Tapi zaman sekarang kalau nulis buku orang daya bacanya lemah, orang baca malas, tapi nonton suka. Maka kalau kalian buat video-video pendek, itu amat sangat berarti dan bermakna, ditonton oleh seluruh orang. Malam ini Ustadz Somad ceramah di Al-Qur'aniyah, yang hadir terbatas karena keterbatasan waktu dan tempat. Tapi begitu rekaman ini nanti diupload di internet, ditonton orang, viewernya menonton juta orang, maka mengalir pahalanya kepada yang punya acara, kepada yang merekam, kepada anak-anak, kepada bapak ibu sekalian. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Ibu rajin baca Yasin. Ibu-ibu masih baca Yasin? Hari apa? Hari Kamis, hari Jumat sore. Baca Yasin bagus. Baca Yasin bagus. Tapi seumur hidup baca Yasin kurang bagus. Baca Yasin bagus. Baca Yasin saat pindah rumah baru bagus. Baca Yasin saat mobil baru bagus. Baca Yasin saat bini baru, ibu marah. Kenapa mesti baca Yasin Pak Ustaz? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, sulit punya anak, sulit sakaratul maut, sulit mendapat pelajaran. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, Allah memudahkan urusannya. Amin. Maka kalau ibu bapak sulit urusan, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi surat Yasin, aku memohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin, mudahkanlah segala urusanku. Jangan sebutkan hajatnya, nanti didengar teman sebelah. Kamu tadi apa? Mau tahu aja. Nah, tapi bacanya dari awal sampai ujung. Ini sekarang banyak orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Ibu-ibu, sore ini kita nggak lagi baca Yasin dari awal sampai ujung sama-sama. Mari kita baca, perbaiki bacaan. Kita udah undang salah satu ustadz dari pesantren Al-Qur'aniyah untuk betulin bacaan kita. Sore ini kita bacanya 5 ayat ya. Ibu dulu 5 ayat, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Dah 5 ayat. Ibu berikutnya 5 ayat, Bu. Nah, itu tanda-tanda tuh. Jangan langsung diejek. Nggak pandai baca kan? Nggak bisa kan? Jangan. Hari gini masih mau ikut yasinan, alhamdulillah. Jangan salahkan dia. Mungkin dia belum bisa betulkan bacaannya. Besok sediakan guru mengaji khusus untuk ibu. Kalau yang malu sama-sama, panggil guru ngaji. Adik kan sudah sebaya anak-anak saya, nanti ajarin ibu ya. Tapi ibu malu yang lain. Bisa nggak 4 mata ngajinya? Jangan kan 4-3 aja bisa baca. Mereka hafal, pejam mata mereka bisa dengar. Adik-adik anak-anak kita, untuk apa malu, untuk apa segan? Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu walau sesaat, walau sejenak, walau sebentar, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka seumur hidup dia akan merasakan kejahilan. Mulut yang tidak pernah membaca Al-Quran, rumah yang tidak pernah diisi Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh, yang hancur. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena tidak ada Al-Quran di dalamnya. Di dalamnya ada Quran, tapi Quran akad nikah 30 tahun yang lalu diletakkan dalam kain sutra, dibungkus dengan kayu jati, dipaku 4 pojok, nggak pernah dibuka sampai mati.
diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu yang masuk ke ruang tamu berdecak kagum melihat Quran yang indah seperti melihat kucing. Ini apa nih? Itu akad nikah kami dulu. Ini rekaman videonya, ini gambarnya, ini akad maharnya. Iya, pernah dibuka. Saya sampai sekarang orangnya suka penasaran, gimana ceritanya orang nikah pakai mahar Al-Quran. Memangnya Ustadz dulu nikah maharnya apa? Sebentuk cincin emas tunai. Lalu orang pakai Quran ini gimana ceritanya? Saya cari baru dapat. Rupanya hadisnya begini ceritanya. Siap mendengarkan? Saya nanya, kalau dari bunyinya tadi siap, tapi kalau siap mendengarkan, terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai. Jadi ceritanya Nabi sedang tausiah. Begitu Nabi sedang tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Berani dia. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Ku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Dia mau menjadi istri Nabi dan diberikannya dirinya. Aku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, no comment. Karena Nabi terlalu lama diam, akhirnya tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau, untuk aku aja. Kata Nabi, serius ente mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, cari cincin besi. Cincin besi untuk mahar. Mau dinikahkan Nabi, cari cincin besi, nanti ku nikahkan kau dengan dia. Pulang dia ke rumah, dia cari cincin, gak ada. Gak ada ya Rasulullah. Ini orang miskin tapi nekatnya luar biasa. Kalau gitu cari kain, cari kain. Dia cari kain, dia bawa. Ada kain satu ya Rasulullah. Kain siapa? Kain saya. Untuk jadi mahar. Iya. Nanti dipakai istrimu. Iya. Kalau istrimu pakai kain, lalu kau pakai apa? Akhirnya dia diam, malu, dia pulang. Ketika dia mau pulang dipanggil Nabi, Ta'al, come here. Kenes dulu. Sini sebentar. Lalu dia pun datang kepada Nabi. Nabi bertanya, hal ma'aka minal Quran? Apakah engkau ada hafalan Al-Quran? Dia menjawab, suratu kada wa suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Rupanya dia tidak hafal Quran semuanya. Hanya beberapa surat. Maka langsung dinikahkan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Tapi bukan berarti yang kemarin nikah dengan Al-Quran lalu nikahnya bermasalah. Tidak. Jangan nanti pulang dari sini si bapak ngomong, mama sini sebentar, ternyata nikah kita bermasalah. Jadi maksud papa mau ngulang sekali lagi. Bukan itu maksudnya. Nikah yang kemarin sudah sah, tapi Quran yang kemarin tolong pulang dari sini buka, baca. Syukur-syukur langsung, jangan nunggu besok malam ini. Betapa bahagianya ketika ada di antara bapak pulang malam ini, tidur cepat, setelah itu nanti dia bangun jam 2, jam 3, dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya untuk ngajar Quran tahajud malam. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau nikahnya yang kemarin baru pengantin baru, wake up my darling, wake up my honey. Mereka pun tahajud, usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Maka mendengarlah anak menantu, mendengarlah sahabat, mereka mengambil iktibar pelajaran. Inilah yang akan kekal abadi. Kau belikan emas, kau belikan mobil, kau belikan rumah, tinggal, tapi Al-Quran yang kau ajarkan, ajarkan kepada istrimu, ajarkan kepada anakmu. Kalau engkau tidak bisa mengajar, panggil guru ngaji ke rumah. Engkau juga tidak bisa, kau bawa ke majelis-majelis ilmu.
Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir pengajian malam ini pastilah suaminya laki-laki yang soleh-soleh. Karena kalau suaminya Fir'aun nggak mungkin ngizinkan istri pengajian. Papa, aku mau pengajian. Jangan, di rumah aja kita nonton TV. Tapi itu ada Ustadz Somad. Jangan, itu Ustadz sesat. Tapi alhamdulillah suaminya baik. Papa, mama mau ngaji sebentar ya, pergi sana. Papa nggak ikut, papa mau main gaple. Mudah-mudahan yang belum baik diberikan Allah hidayah. Tidak ada gunanya kita berlama-lama begini, Pak. Kita akan tua, kita akan mati. Maka mungkin ustadz yang menceramahi dia nggak menyentuh hatinya. Tapi ketika ibu yang berbicara pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, lama-lama dia muak, akhirnya dia sholat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulut ibu. Satu orang yang jadi sholat karena ibu. Satu orang yang sebelumnya suka pakai celana pendek. Orang bule, orang barat pakai celana pendek. Orang kita pakai celana pendek, lututnya hitam, kudisan. Tapi setelah menikah dengan ibu, dia berubah jadi celana panjang, auratnya terjaga, rajin baca Quran. Ibu tidak LCMA, ibu tidak doktor, ibu bukan orang hebat, tapi ibu lebih mulia daripada ustadz yang menyampaikan tabligh akbar. Karena Ustadz Abdul Somad malam ini menceramahi orang baik-baik. Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Ibunya sudah baik, anak-anaknya hafal Quran, tapi ada orang yang mengajak manusia dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan judi kepada jalan baik, daripada jalan yang penuh maksiat kepada jalan ketaatan. Mereka itulah yang sebenarnya da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi yang namanya pondok pesantren, lembaga pendidikan, itu semuanya perlu ada yang namanya tanah. Tanah yang luas tinggal, tapi tanah wakaf inilah yang akan menjadi kekal abadi. Siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang mewakafkan semen, siapa yang mewakafkan kosen pintu, siapa yang mewakafkan atap, siapa yang mewakafkan lampu, siapa yang mewakafkan AC, maka ibu, bapak besok segera datang ke pondok pesantren, ke sekolah MDA, ke panti jompo yatim. Tanya, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Kau simpan uang itu, uang zakat simpan, uang wakaf simpan, uang infak simpan, uang sodakoh simpan, tidak dibagikan. Ingat, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Betul? Tidak mau sedekah, tidak mau zakat, masukkan ATM, masukkan ke bank, masukkan rekening, simpan. Suatu hari keluar dari ATM, begitu keluar ada orang menepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa nomor PIN? Akhirnya dikurasnya habis, mampus. Kemarin diajak sodakoh nggak mau, diajak zakat nggak mau, diajak wakaf nggak mau. Hilang nomor rekening semua, rasakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, uang 100 juta disimpan. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5%, 2,5 juta. 100 juta zakatnya 2,5 juta, dikeluarkan setiap tahun. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa. Ustadz Somad nggak akan ngontrol, kiai nggak akan tahu. Tapi ada yang maha tahu, dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah maha tahu. Silakan engkau tidak berzakat. Sampai akhirnya suatu hari lutut terasa sakit, dipijat makin sakit, ditusuk pakai akupunktur jarum sakit,
Gak mempan pakai jarum, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura, rumah sakit, diperiksa. Datang dokter Cina bawa martil kecil. Ayah lapuk lah lama pakai. Ternyata tulang keropos, osteoporosis, lapuk. Jadi gimana nih lutut saya? Tenang, jangan takut, kita ganti lutut baru lah. Berapa harganya kok? Satu lutut 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Duit hantu dimakan setan. Coba dulu kalau 100 itu kau buatkan satu lokal 100 juta. Belajar anak-anak di dalam Ar-Rahman Allamal Quran amma yatasaalun alif lam mim kaf ha ya ain. Mereka akan membaca Iqra, hafal Quran mereka. Kamu belajar di lokal itu ya? Iya. Hafalannya sudah berapa juz? 5. Masih kecil sudah 5 juz. Iqra 5 Pak. Mengalir pahalanya saudaraku. Inilah amal jariah. Ibu yang rajin baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin, meninggal. Apa masih bisa baca Yasin? Kalau ada ibu sudah meninggal baca Yasin, saya pas ngelayat baca Yasin, saya kabur. Bapak yang rajin sholat duha, sholat duha, sholat duha, begitu meninggal dunia jam 9 pagi berdiri sholat duha, kami kabur semuanya. Artinya apa? Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'a, amalnya putus. Tapi ada yang tidak putus. Mana amal yang tidak putus? Nih gedung yang dibangun, nih tanah yang diwakafkan, tuh atap. Maka siapa yang membangun, siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, mengalir sampai hari kiamat. Madamatis samawati wal ard. Alumni berangkat ke Al-Azhar Kairo. Tadi salah satu alumni datang ke hotel menemui saya. Ustadz Somad, saya lulus ke Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Ustadz Somad berangkat ke Mesir 1998. Sekarang tahun 2018, 20 tahun yang lalu. Kebetulan kami kemarin reuni 20 tahun nggak ketemu teman-teman. Pertanyaannya, anak ente berapa? 30 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya sudah mulai berubah. Ente penyakit apa? Bawah asam urat, tengah jantung koroner, atas kanker otak. Penyakit 40 tahun nggak temu. Pertanyaannya sudah mulai berubah. Makam Somad di mana? 50 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya mulai berubah. Ente pakai pampers merek apa? Kita akan berubah Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dulu muda, lalu kemudian layu, lalu kemudian kering, tua, meninggal dunia. Yang kekal abadi itu apa? Kalau pernah engkau berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Makan, kuliner, masak banyak. Akhirnya apa? Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, basi, busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai, beli baju, beli ini sampai 3 lemari. Sekaya-kayanya orang bajunya cuma 3 lapis, singlet di dalam, baju luar tambah 3, cuman 1, 2, 3. Kalau ada sampai pakai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sebanyak-banyaknya makan, paling banyak 3 kali tambuh sekali. Wah, nampaknya belum coba nasi kebuli, tambuh lagi. Nampaknya belum coba nasi goreng, tambuh lagi. Paling banyak 3 kali. Kalau sampai ada yang nambah 5 kali, ususnya bolong. Hidup ini cuma 2, makan, pakai, mobil, pakai, rumah, pakai, makan. Habis itu hilang semuanya seperti debu yang diletakkan di tapak tangan, lalu kau hembus keras, haba'an mansura, yang kekal abadi. Oleh sebab itu al-kayyis,
orang yang cerdas, smart. Ini HP-nya sudah smart. Apa namanya? Smartphone. HP cerdas, orangnya goblok. Orangnya mesti cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan titelnya banyak. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu. Siapa yang bisa mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia kalau beramal memikirkan sesudah mati. Kau bangun rumah besar, ibu yang suka buat rumah besar, mewah. Begitu rumahnya selesai, ibu sakit jantung mati, diganti bini baru. Ustadz kalau ngomong gak enak terus ya. Setiap cerita pasti yang meninggal perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang meninggal. Bapak punya rumah besar, megah, mewah, cantik. Begitu bapak meninggal, ibu dapat brownies, brondong manis, tinggal semuanya. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau baca Quran, kalau pernah kau infak wakaf tanah, kalau pernah kau sekolahkan anak yatim, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi kekal abadi insyaallah. Biasanya kalau kertas sudah datang, itu saya sudah ceramah 60 menit. Ternyata bukan 60, sudah 70 menit saya ceramah. Andai jam saya mati, saya tetap tahu bahwa saya sudah ceramah 70 menit. Dari mana? Dari rasa kesemutan kaki. Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Quraniyah, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Masya Allah, lambang simbolnya Al-Quran dengan pena. Al-Quran dia hafal. Dan dia tidak hanya menghafal, dia menulis. Al-ilmu saydun, ilmu itu binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, kalau kau dapat binatang buruan, ikat supaya jangan lepas, ditulis. Kenapa ibu bapak malam ini tidak ada yang nulis? Karena kami nggak perlu nulis Pak Ustadz. Terus kami sudah simpan di MP3. Mantap. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan. Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175, tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan. Dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan Pak Ustadz.
Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini masalah HP ini, jaga baik-baik. Ah, ini Ustaz Somad nggak enak, selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama bapak sama ibu, duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah, biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung." Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran, dan ibu jangan kurang ajar. "Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut ya, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan." Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf.
Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab? Khilafiyah, firqah. Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian nggak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya nggak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syazah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Faham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah enggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti salat pakai qul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan
jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama, rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua, ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama, rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua, qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin, maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan, tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi, LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi, habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum?
Dari kata sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Di Yordania, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah. Ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah mengajak bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wala tan'auna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, betul batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahu akbar. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Tausiah sudah 60 menit, menjawab pertanyaan 30 menit. Pas setengah 11, dari jam 9, 10, setengah 11 kita lanjutkan dengan membaca doa ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai imam kami, sebagai penerang cahaya kami, sebagai rahmat bagi kami ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
ingatkan kami ayat-ayat yang pernah kami lupa. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Warzuqhu tilawatahu, warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, berikan kami kesempatan untuk membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal liwat wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka bencana, dari musibah, dari LGBT, dari perbuatan zina, dari riba, keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah terbaik. La tada'lana dzamban illa ghafarta, keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, ada yang sakit di antara kami, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajta, yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan jodohnya. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al ma'had Al-Quraniyah ma'hadan aziman, jadikan pesantren tahfiz Quran Al-Quraniyah menjadi pesantren yang besar ya Allah. Ka'batan lil ulum wa thaqafah, menjadi tujuan mencari ilmu pengetahuan, min masyariqil ardi ila magharibiha, dari segala penjuru anak-anak umat Islam mencari ilmu kemari ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami, wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, wa barik lana fi azwajina, berikan berkah pada pasangan hidup kami, wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang kau titipkan pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibunda kami, wali asatizatina, ustad-ustad, guru-guru, kiai-kiai kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, waliman ghaba anna, yang tidak datang karena uzur syar'i, waliman sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, ketika ajal kami tiba, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Tunjukkan Islam agama yang damai dan bersih. Tadi datang kemari dalam keadaan bersih, tinggalkan lokasi ini dalam keadaan suci dan bersih. Ambil botol-botol, tisu-tisu, koran-koran, sampah-sampah, buang pada tempatnya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.